saat itu juga kemudian dokter yang non Islam ini memutuskan untuk memeluk Islam. Ya bahkan tadi ayat tentang hukum waris saja ternyata itu berhubungan dengan kondisi ASI gitu sekalian. Mana ada kita yang berpikir begitu ya? Ternyata tersiratnya jauh luar biasa. Maka jangan sampai kemudian kita memilih-milih mana yang kita suka di dalam Al-Quran kita pakai, yang kita nggak suka kita nggak pakai. Ya kadang misalkan ini tentang warisan, kita punya anak, terus kita bilang, udahlah nanti pokoknya kalau bagi waris bagi rata aja gitu kan, biar adil gitu. Atau misalkan nih kita, mohon maaf, misalkan orang tuanya yang sudah meninggal, kemudian kita biasanya kan sibuk ngurusi warisan ya, udahlah kita bagi rata aja lah, biar adil lah, mau laki-laki mau perempuan bagi rata saja gitu. Kita nggak pakai Al-Quran, padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ayatnya panjang sekali biar kita tidak ribut, biar kita tidak cekcok. Tapi dasar manusia, kalau sudah urusan harta, kita sudah nggak kenal kakak adik, nggak kenal saudara, nggak kenal anak, nggak kenal ibu, berantem kita. Padahal sudah dijelaskan secara detail. Maka jangan coba-coba kemudian kita mengutak-atik atau mengakal-akali untuk tidak menuruti apa yang di dalam Al-Quran. Kalau kita berkata, ya biar adil, emang kita ini lebih adil daripada Allah. Allah yang sudah membuat aturan, kita berani-beraninya kita merasa lebih adil daripada Allah SWT. Nah maka ibu sekalian, mari kita pergunakan akal kita di bawah bimbingan Al-Quran. Karena kalau kita hanya menggunakan nalar saja, menggunakan akal saja, maka boleh jadi kita akan menjadi orang yang ateis. Kita tidak kenal agama, kita tidak percaya Tuhan, karena kita hanya mengandalkan pikiran kita saja. Ya kita punya uang ya karena saya pintar, kita bisa menyelesaikan masalah ya karena saya mampu. Nah maka kita hanya akan mengandalkan pikiran saja. Padahal semua adalah dari Allah SWT. Kalau kita tanpa bimbingan Al-Quran, bisa jadi semakin pintar kita akan semakin sombong kita. Maka kalau di dalam bimbingan Al-Quran, akal yang kita pakai ini, semakin kita pintar, diberikan ilmu yang banyak, maka kita akan semakin tawadhu dan keimanan kita akan semakin meningkat, insya Allah. Kemudian yang terakhir ibu sekalian, tadi yang pertama apa Bu? Hati, kemudian pikiran, akal, dan yang terakhir adalah fisik. Ya, fisik itu tubuh kita, aktivitas kita, amalan kita. Hati itu adalah tempat keimanan kita, maka itu adalah sebagai generator kita, sebagai sumber energi kita. Sumber energi akan menghasilkan gejala, akan menghasilkan efek. Efeknya apa adalah aktivitas kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Maka iman akan selalu menghasilkan gejala amal soleh. Tidak mungkin orang yang beriman ia akan melakukan perbuatan yang buruk. Maka sebetulnya ibu sekalian, kalau kita sedang bermaksiat kepada Allah SWT, pada saat itu sebetulnya kita sedang melepas keimanan kita. Betul ya Bu ya? Kalau kita sedang mencuri, ya biasanya kita sedang melepaskan keimanan kita, kita sedang tidak mengingat Allah. Kalau kita masih membawa keimanan kita, masih ingat Allah, enggak jadi mencuri. Maka kalau kita sedang melakukan perbuatan dosa, artinya kita sedang melepaskan keimanan kita. Nanti kita berbuat baik lagi, ya kita memegang keimanan kita. Jadi kita lepas, ambil gitu. Nah maka ibu-ibu seperti yang saya jelaskan tadi, iman adalah generatornya, amal soleh adalah gejalanya. Seperti misalkan listrik ya, listrik misalkan. Generatornya itu adalah sumber listriknya. Menyala kemudian jadi terang itu adalah gejalanya. Suara juga nih, generatornya adalah baterai, di dalamnya ada baterai. Gejalanya adalah
muncul suara kita bisa semakin keras dengan mic, dengan speaker. Kita juga begitu, iman kita di dalam hati nggak kelihatan, baterai kan nggak kelihatan di dalam. Gejalanya adalah amal soleh. Maka jangan mengaku kita beriman kalau kita nggak beramal soleh. Di dalam Al-Quran, iman dan amal soleh selalu berdampingan, ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, ya selalu begitu kan? Amanu wa 'amilus solihati, iman amal soleh, iman amal soleh. Maka seorang yang beriman harus menimbulkan gejala amal soleh. Maka jangan kemudian kita berkata, aku ini omongannya pedes-pedes begini, tapi imanku bagus loh, kayak gitu. Kadang-kadang gitu. Tapi hatiku bagus loh. Ya nggak begitu, Bu. Yang namanya hatinya bagus, ya harusnya dia akan menimbulkan gejala omongannya bagus, omongannya baik, tidak menyakiti. Aku ini kasar-kasar begini ya, mulutnya kotor-kotor begini, tapi hatiku baik loh. Nah kadang gitu kita ya. Ya kalau hatinya baik, harusnya yang mulutnya juga baik. Gitu, Bu. Ya, apa yang keluar dari mulut kita itu adalah isi dari hati kita dan pikiran kita, Bu. Aku ya meskipun sholatnya bolong-bolong, tapi imanku kuat loh, kayak gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kalau imannya kuat, ya pasti sholatnya nggak bolong-bolong. Pasti sholatnya rajin. Maka, ibu sekalian, keimanan kita itu diukur dari amal soleh kita. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi, iman kepada Allah dan hari akhir, ukurannya apa? Parameternya apa? Berkata yang baik atau diam. Nah, maka kita, Bu, kalau mengukur keimanan seseorang, ya, lihat dari mulutnya juga bisa, ya kan? Kalau mulut yang keluar dari mulutnya itu yang kotor-kotor, ya udah jelas itu berarti tingkat keimanannya seperti itu. Tapi kalau mulutnya baik, omongannya baik, nah itu baru kita bisa mengukur tuh keimanan seseorang. Berarti imannya baik. Jadi iman itu bukan hanya diukur dari ibadah ritual saja, ya, dari sholatnya saja, dari puasanya saja, bukan hanya itu iya, tapi juga diukur dari amal soleh kita, diukur dari kualitas hubungan kita dengan sesama. Kalau kita bisa menjalin hubungan dengan sesama dengan baik, tidak menyakiti orang, menolong sesama, nah disitulah iman kita, Ibu sekalian. Kalau kehadiran kita ini bisa memberikan rasa aman bagi sekitarnya, itulah mukmin, itulah orang yang beriman.